Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SIP A kelompok 5 praktikan analisa farmasi kuantitatif. Di sini akan menjelaskan tentang titrasi permanganometri. Titrasi permanganometri adalah titrasi reduksi oksidasi dengan menggunakan larutan standar kalium permanganat. Titrasi ini digunakan untuk menetapkan suatu kadar reduktor dalam suasana asam dengan menggunakan kalium permanganat sebagai titrannya. Dalam suasana netral atau sedikit basah, maka akan terbentuk endapan berwarna coklat MnO2 yang sifatnya akan mengganggu. Untuk itulah titrasi ini dilakukan dalam suasana asam agar lebih mudah mengamati titik akhir titrasinya. Prinsip titrasi permanganometri adalah reaksi oksidasi reduksi pada suasana asam yang melibatkan elektron dengan jumlah tertentu. Dibutuhkan suasana asam untuk mencapai tingkat oksidasi dari kalium permanganat yang paling tinggi dan bilangan oksidasi plus 7 menjadi plus 2. Pada proses titrasi tidak dibutuhkan indikator lain. Metode permanganometri didasarkan atas reaksi oksidasi ion permanganat. Oksidasi dapat dijalankan dalam suasana asam, netral, atau alkalis. Jika titrasi dilakukan dalam suasana asam, maka reaksinya dapat dilihat pada gambar, di mana potensial oksidasi sangat dipengaruhi oleh adanya kepekaan ion hidrogen, akan tetapi konsentrasi ion mangan 2 pada senyawa tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap proses redoks, karena ion mangan 2 mampu mereduksi permanganat dengan membentuk ion mangan 3 dan mangan oksidasi atau MnO2. Dalam suasana asam ini, reaksinya sangat lambat tetapi masih cukup cepat untuk memunculkan warna dari permanganat setelah reaksi sempurna. Jadi, umumnya reaksi dilakukan dalam suasana encer sehingga lebih mudah mengamati titik akhirnya. Sedangkan oksidasi permanganat dalam suasana basah yang dapat dilihat pada gambar, di mana ion hidrogen tidak terlalu mempengaruhi potensial reduksi. Berikutnya yaitu reaksi dari standarisasi kalium permanganat yang dapat dilihat pada gambar, di mana larutan kalium permanganat akan distandarisasi dengan menggunakan asam oksalat sebagai standar primernya dan ditambahkan asam sulfat untuk memberikan suasana asam. Karena pada suasana asam, zat akan mengalami reaksi reduksi menghasilkan ion Mn2+ yang tidak berwarna. Yang terakhir yaitu reaksi dari penetapan kadar hidrogen peroksida yang dapat dilihat di gambar juga, di mana penetapan kadar H2O2 ini yang bersifat oksidator digunakan larutan kalium permanganat dan juga bersifat oksidator dan ditambahkan asam sulfat untuk membuat suasana asam pada proses titrasinya sehingga dapat ditentukan kadar dari H2O2 tersebut. Penetapan kadar hidrogen peroksida. Sebelum melakukan penetapan kadar hidrogen peroksida, terlebih dahulu dilakukan pembuatan larutan standar dan juga pembakuan. Yang pertama, pembuatan larutan standar sekunder, larutan KMnO4 0,1N, 3,16 gram zat, ditambahkan 1 liter air suling, kemudian dididihkan selama 15-20 menit, disaring dengan glass wool, kemudian ditampung dalam botol bersih, bebas lemak, disaring lagi apabila larutan terbentuk endapan sebelum distandarkan. Yang kedua yaitu pembuatan larutan standar primer. 6,3 gram asam oksalat dilarutkan dalam 100 ml air suling dalam lampu ukur. Yang ketiga yaitu dilakukan pembakuan. Pipet 10 ml asam oksalat, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditambahkan 6 ml H2SO4 4N, kemudian dipanaskan pada temperatur 80-90 derajat Celcius dengan larutan KMnO4 0,1N sampai terbentuk warna ros. Barulah dilakukan penetapan kadar H2O2 dengan pipet 10 ml H2O2, kemudian dimasukkan dalam Erlenmeyer, ditambahkan 6 ml H2SO4 4N, kemudian dipanaskan pada temperatur 60 derajat Celcius, kemudian dititrasi saat pemanasan dengan larutan KMnO4 0,1N sampai terbentuk warna ros. Adapun kesimpulan dari percobaan titrasi permanganometri merupakan metode titrasi yang dilakukan berdasarkan dari reaksi oleh kalium permanganat. Adapun prinsipnya yaitu reaksi redoks antara kalium permanganat sebagai titran dengan hidrogen peroksida. Digunakan asam oksalat sebagai larutan baku primer dan penambahan asam sulfat untuk memberikan suasana asam pada larutan.
Titrasi dilakukan dalam suasana asam karena akan lebih mudah mengamati titik akhir titrasinya. Karena dalam suasana netral atau sedikit basah akan terbentuk endapan coklat MnO2 yang akan mengganggu dalam penentuan titik akhir dari titrasi. Tidak membutuhkan indikator sebagai penentu titik akhir karena kalium permanganat selain bertindak sebagai titran, bertindak juga sebagai indikator. Titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna dari tidak berwarna menjadi merah muda. Warna merah muda ini timbul karena kelebihan ion permanganat dan akan menimbulkan warna merah muda yang cukup jelas. Sekian video penjelasan dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.